Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan model ya untuk mengubah data dari format JSON menjadi objek ya. Kenapa kita butuh model? Karena dengan menggunakan model kita itu lebih sedikit jadi kalau ada model itu kita mengakses data tidak lagi menggunakan array seperti ini. Misalnya kita punya data nama, misalnya tidak lagi menggunakan cara seperti ini ya, karena cara seperti ini sering dianggap bermasalah ya, karena misalnya kita typo dan sebagainya ya. Jadi kita cukup mengakses data titik atribut misalnya seperti itu. Nah, ini dianggap lebih mudah ya. Kemudian dengan model juga API kita itu akan lebih jelas ya, nanti lebih jelas apa saja key yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Oke, kita langsung saja untuk membuat modelnya jadi sebuah file sama kayak provider kemarin. Kita buatnya di modulnya ya, karena kemarin kita terlanjur buat di modul home, maka di sini kita klik kanan di modul home, kemudian new file, kita buat namanya student model.dart seperti ini. Kalau sudah di enter saja. Nah, model ini kan dibuat berdasarkan respon dari JSON-nya atau bentuk JSON-nya seperti apa. Saya contohkan misalnya JSON kita kemarin kan bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Maka kita copy nih yang mau kita buat modelnya. Saya tidak pakai key-nya ya, saya cuman buat yang ada dalam key-nya ya. Jadi ini yang akan kita buat modelnya, kita copy. Kemudian ada beberapa situs ya yang memudahkan kita dalam membuat model Dart ya. Kita bisa cari di Google misalnya Dart model generator misalnya. Ini ada JSON to Dart ya. Saya biasanya pakai instantly parse JSON. Saya contohkan ini. Saya buat, nah ini ya di Javier ya. Atau cari yang lain aja. Coba ini ya, JSON to dart.com. Nah, ini coba kita pastikan di sini. Kemudian nama modelnya adalah student model. Kita klik generate. Nah, ini udah jadi nih. Maka kodenya otomatis. Jadi kita ada modelnya. Oke, saya besarin ya. Kemudian kita bisa mengkonversi from JSON. Kemudian kita bisa mengkonversi to JSON. Ya seperti ini. Ya, ini tinggal di copy saja. Oke, silakan di copy. Kemudian saya contoh lain tuh saya biasanya pakai yang ini ya, di app.quickttype.io ya. Caranya sama saja, tinggal di paste, kemudian nama kelasnya apa, ini hasilnya ya. Oke, berikutnya di option kita klik copy code ya, di sini kita copy kodenya. Jadi saya sudah buat pastekan di sini namanya student model. Nah, di sini saya melakukan sedikit modifikasi ya. Kenapa? Karena kalau kita pastekan langsung nanti datetime itu tipe datanya jadi created at ya. Saya maunya jadi string, makanya di sini saya ganti, saya tambahkan spasi sehingga dia jadi string seperti ini. Oke, silakan di copy. Kemudian kita buka model kita tadi, silakan dipaste di sini di modelnya. Nah, ini ada sedikit kesalahan di generatornya, ini tinggal dihapus saja. Add-nya tinggal dihapus ya. Oke, jadi sekarang kita sudah punya kelas ya yang memetakan dari JSON menjadi objek student model ya. Nah, ini kan baru ini saja nih. Nah, kita juga mau mengambil data ini ya, ini data ID atau key datanya ya. Ini saya buat variabel baru di sini. Saya buat namanya string key ya, seperti ini. Oke, simpan. Oh ya, tambahkan late ya, late string key seperti itu. Kemudian di home controller ya, kita lanjutkan. Di home controller list data itu kita modifikasi. Tadinya list data itu bisa menerima data map, sekarang kita kasih tahu bahwa data yang diterimanya itu adalah student model. Nah, ini harus menggunakan auto import yang ngetiknya supaya nanti di bagian atasnya itu muncul otomatis. Oke, seperti ini, empty, buka kurung, tutup kurung. Oh, kasih titik. Oke, dah. Oke, jadi list isinya adalah student model.
karena ini baru inisiasi, kita kosongkan dulu. Nah, berikutnya perintah ini tidak lagi di sini. Nah, ini boleh kita hapus nih, kita ganti menjadi student model seperti ini. Student model sama dengan student model, tidak muncul ya. Student model ini sudah ada nih. Ini ada macam-macam nih, ada dua ya. Ada student model from JSON sama student model from JSON, ini sama nih. Ini dengan ini. Kalau ini dibuatnya sebagai function, kalau ini dibuatnya sebagai class ya. Oke, kemudian value seperti ini. Nah, jadi kebayang ya, kalau seandainya kita mengambil ini kan API ini kan kebetulan cuma 4 saja key-nya. Kalau key-nya misalnya ada 20, 30, berarti kan kita harus satu-satu ngetik. Kalau dengan cara yang lama tadi ya, dengan cara yang seperti ini tadi, berarti kan kita mapping satu-satu nih, kelas jadi kelas, nanti ada name jadi name, tanggal lahir seperti itu. Kalau menggunakan model, kita cukup ketikkan ini saja. Nah, dan modelnya pun di-generate otomatis oleh aplikasi lain seperti itu. Jadi lebih mudah harusnya. Kemudian di sini student model titik k sama dengan k ya, karena kita mau ngambil k-nya juga. Udah, ini udah jadi. Ini ada error karena ini tidak bisa lagi menerima data dalam bentuk map ya. List data kan sudah kita ganti ya. Ini kita disable saja. Oke, simpan. Oke. Nah, berikutnya kita akan memodifikasi home ya, home view agar dia menampilkan list, agar dia menampilkan student model tadi. Oke, sekarang kita ke home view. Nah, di home view kita buat variabel di sini namanya. Nah, ini kita modif aja nih. Ini bukan var lagi, tapi ini student model seperti ini. Nah, cara mengakses objek itu harusnya lebih mudah. Ya, harusnya lebih mudah. Saya hapus. Saya buat list titik. Nah, kalau dia karena dia objek, begitu saya ketik titik, dia muncul otomatis nih. Tinggal pilih. Nah, itu tadi. Jadi tidak lagi menggunakan, kalau ini kan kita mesti ketik manual nih. Nah, ini rentan sekali kita salah ngetik ya. Jadi student model itu digunakan programmer tadi untuk meminimalisasi kesalahan dalam mengetikkan kode ya. Misalnya saya tampilkan nama, kemudian ini saya tampilkan titik kelas ya, kelas. Oke, simpan. Nah, ini ada terjadi error ya. Kalau kita lihat, oh ini kita reload dulu aja. Kita reload biar kode yang berubah di controller ini diupdate ya. Oke, ini sebenarnya udah selesai kode kita, tapi dia ada masalah nih. Kita coba cek dulu. Dia ada masalah pada saat sebentar. Oke, nah ini ada tipe yang null ya. Harusnya dia itu adalah string, tapi yang kita dapatkan adalah null. Nah, ini kemungkinan kesalahannya adalah di API-nya. Sekarang kita cek nih API-nya. Kita cek itu, atau kita tampilkan ya. Perhatikan. Jadi saya tampilkan di sini, saya print value, kemudian saya simpan, lalu saya reload ya. Kita reload, nanti kelihatan errornya itu di kalau print ini kan untuk nampilin di konsul ya. Print ini digunakan untuk menampilkan di konsul. Nah, ini. Oke, kita lihat nih. Di sini dia berhenti pada saat menampilkan data si Okta Febrian. Kita cek nih. Kita copy NIM-nya, kita cari datanya. Nah, kita cek nih, kemungkinan nih ada yang salah di key-nya ya. Kita cek created add, kelas benar, nama benar, NIM benar, kemudian oh ini Okta lagi nih. Nah, ini salah nih ya, ini contohnya nih. Kita lihat nih, harusnya kan dia created add, ini create nih. Ini kemungkinan waktu ngepost kemarin ini ada yang salah. Oke, ini yang menyebabkan kode kita error. Nah, berarti masalahnya tuh di API-nya ya. Kita perbaiki dulu. Oke. Jadi respon API itu harus benar ya, harus benar, karena akan mengakibatkan error di program kita. Oke.
otomatis. Kita cari dulu namanya tadi sih. Oh, kita copy aja key-nya ya. Key-nya si Alia ini key-nya. Nah, ini data yang error nih. Kita hapus saja dulu nih satu barisnya. Oke. Sekarang kita kembali ke Flutter kita. Oke, kita reload. Harusnya tidak ada error. Oke, ini udah muncul ya. Berarti datanya udah benar. Jadi untuk menampilkan datanya, ini boleh di disable dulu nih. Oke, jadi di home view ya, di home view itu kita cukup memanggil modelnya ya. Kemudian tadi untuk memanggil datanya cukup panggil atribut ya, atribut list titik nama, list titik kelas kan gitu. Jadi lebih mudah ya daripada kita menggunakan buka ini kemarin ya, pakai buka siku kemarin ya, buka array kemarin seperti itu. Nah, jadi dan ini pun tidak kita ketik manual ya. Jadi ini semuanya di generate oleh aplikasi lain seperti itu. Jadi kalau kita lihat coding tuh, kok banyak yang ngetiknya. Nah, padahal ini sebenarnya bukan diketik, ini di generate otomatis. Kalau kita mau gunakan yang sama untuk API kita yang berikutnya, ada regress in ya kemarin. Kalau saya buka nih user provider. Nah, ini kan bisa juga nanti kita implementasikan menggunakan model ya. Kita menggunakan model, nanti kita copy API-nya, kemudian kita gunakan model datanya seperti itu. Oke, untuk video yang ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi membahas API di regress.in ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.